Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Krisis air bersih di Kabupaten Rembang terus meluas, bahkan kini melanda desa terpencil yang berada di kawasan pegunungan. Warga pun hanya mengandalkan bantuan air bersih. Beras kian mahal, warga Brebes menyerbu pembagian beras gratis yang disalurkan pihak Bulog. Akibat menerobos lampu lalu lintas, satu bus tabrak truk tiang listrik dan rumah di Kabupaten Sragen. Kita ke informasi pertama. Bencana kekeringan terus meluas di Kabupaten Rembang hingga ke desa-desa terpencil di kawasan pegunungan. Warga kini hanya mengandalkan bantuan air bersih sehingga mereka berebutan saat truk tangki air bersih datang. Kedatangan truk tangki air kiriman dari Koramil Pancur Rembang dan Kopassus Angkatan 76 seperti menjadi pelepas dahaga bagi warga desa Kedung di kawasan pegunungan Kabupaten Rembang. Mereka langsung berlarian keluar rumah untuk mendapatkan air bersih. Selama 2 bulan terakhir, warga desa Kedung mengalami krisis air parah. Seluruh sumber mata air mengering, padahal desa ini terletak di perbukitan yang sebenarnya banyak sumber mata air. Air bantuan tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga, tapi juga sebagian untuk ternak piaraan. Saya yang kesulitan itu masalah minuman lembu dan sukatnya. Hemat atau gimana Pak airnya? Hemat ya, ya untuk minum sarasan itu. Biasanya kalau normal sehari dikasih comboran berapa kali, ini berapa kali? Satu hari semalam itu minimal 3 comboran. Nah sekarang setelah air sulit? Air itu, ya, makanya itu sulit. Terus bagaimana caranya mengambil air itu atau mencari air itu terus bagaimana? Dikurangi ya comborannya menjadi 2 kali? Wah, mesake Pak. Koramil Pancur bersama Kopassus Angkatan 76 begitu tergerak karena ada 3 desa yang terdampak kemarau parah, yakni Desa Kedung, Kali Tengah, dan Desa Warugunung. Namun perjuangan menjangkau desa terpencil ini tidaklah mudah. Prajurit ini harus melintasi jalan menanjak yang curam. Sesekali truk tangki diganjel batu saat melewati tanjakan. Sumber-sumber air yang mengering dan sumur-sumur yang sudah mengering, sehingga masyarakat ini sangat membutuhkan sekali air bersih. Pada hari ini kami bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, baik dari BPBD maupun dari Polsek, dan kemudian ini bantuan dari Kodim bekerja sama dengan Komando 76. Kita melaksanakan suatu bakti sosial sehingga masyarakat ini bisa sedikit gembira. Di Kabupaten Rembang ada 31 desa yang tersebar di 12 kecamatan mengalami krisis air bersih. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Musim kemarau membuat sebagian warga Jawa Tengah kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka harus pintar-pintar mencari solusi, mencari sumber air atau bahkan membeli air bersih untuk bertahan hidup. Di Kabupaten Demak misalnya, warga Desa Raja harus membuat sumur di tengah sungai yang mengering. Meski keruh dan berbau, mereka tak punya pilihan menggunakan air tersebut untuk mandi dan mencuci. Sudah 1 bulan lebih warga Desa Raji Kabupaten Demak kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih. Mereka akhirnya mencari cara untuk mendapatkan air. Mereka membuat sumur kecil di tengah sungai dengan menggunakan pipa yang kemudian disedot dengan pompa untuk dialirkan ke rumah mereka. Meski warna air sungai keruh dan berbau, warga tak punya pilihan, mereka tetap menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Namun untuk dikonsumsi biasanya warga membeli air bersih seharga Rp6.000 per galon. Mereka terpaksa melakukan ini karena sampai saat ini belum ada bantuan air bersih dari pemerintah.
Kenapa ini di dalam sungai nih, Mbah? Airnya biar nanti disedot nggak kekeringan. Ini airnya kering. Airnya kering udah berapa bulan, Mbah? 1 bulan lebih. Terus ini lebih. Bikin sumur di sungai itu, Mbah ya? Ya. Sementara di Desa Sugihmandi, Kecamatan Tanggung Harjo, Grobogan, warga memasang instalasi pompa air di Sendang Sari. Setidaknya 248 pompa air telah terpasang yang dialirkan ke rumah-rumah warga yang hanya berjarak 1 km. Karena sulitnya mendapatkan air bersih, warga yang tinggal jauh dari Sendang pun rela datang hanya untuk mengambil air. Dalam 1 hari, warga bisa bolak-balik ke Sendang Sari hingga 6 kali. Tidak ada biaya untuk mengambil air dari Sendang Sari. Hanya saja bagi warga yang memasang pompa air, mereka dikenakan iuran Rp30.000 per bulan untuk perawatan dan bayar listrik. Wah, yang ke Sendang sini ada, yang di daerah mungkin di daerah pertanian juga ada. Pokoknya mana ada sumber air itu kita cari. Gitu. Kekeringan yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Boyolali juga membuat warga Desa Garangan, Kecamatan Wonosamodro kesulitan mendapatkan air bersih. Tak ada pilihan lain bagi warga selain mengandalkan bantuan air bersih yang didistribusikan dari sejumlah instansi pemerintah. Karena sudah 2 bulan sumur dan sungai yang menjadi andalan warga mengering. Tim Liputan melaporkan. Dampak kemarau panjang tidak hanya membuat warga kesulitan air bersih, melainkan juga diserang berbagai penyakit. Di Grobogan, ribuan warga mulai terserang ispa dan diare. Kemarau berkepanjangan selama beberapa bulan terakhir mulai mengganggu kesehatan warga Grobogan. Dinas Kesehatan Grobogan mendata sebanyak 2.300 warga menderita ispa dan diare. Jumlah ini meningkat 10% dibandingkan sebelum kemarau datang. Penyakit ispa dipicu debu yang ditimbulkan kemarau panjang, sedangkan diare disebabkan karena banyak warga terpaksa mengkonsumsi air yang tidak bersih, bahkan keruh. Kenaikan penyakit-penyakit yang seperti diare, kemudian ispa, ya yang paling banyak ispa itu memang cenderung ada peningkatan. Walaupun memang tidak begitu signifikan kenaikannya, karena kita terlalu memberi penyuluhan kepada masyarakat supaya tetap mengedepankan hidup bersih dan sehat. Itu yang penyakit ispa ada berapa, Pak? Totalnya kita memang dari seluruh puskesmas memang terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 10% ya, kalau menurut data yang kita kumpulkan dari teman-teman puskesmas maupun rumah sakit yang meningkat sekitar 10% dari keadaan sebelumnya. Dari berapa ke berapa? Kalau total warga diimbau untuk terus menggunakan masker untuk mencegah ispa serta sedapat mungkin mengkonsumsi air bersih. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Meski musim kemarau masih berlangsung, stok air bersih untuk warga Kota Semarang dipastikan aman. Namun karena menipisnya pasokan air baku dari Kedung Ombo membuat perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Mudal harus memompa untuk mengalirkan air. Musim kemarau yang menyulitkan warga mendapatkan air bersih membuat Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu mengecek PDAM Tirta Mudal yang terletak di Jalan Kelut Gajah Mungkur, Kota Semarang. Gunaryanti memastikan stok air bersih untuk warga Kota Semarang aman hingga Desember 2023. Meski demikian ada sedikit kendala pada instalasi pengolahan air kudu yang memasok wilayah Rowosari dan Peteseh. Karena sumber air baku dari Kedung Ombo harus dipompa akibat menipisnya debit air. Gunaryanti Rahayu mengakui ada beberapa wilayah di Kota Semarang terdampak kekeringan seperti Jabungan, Rowosari, Gondorio, dan mereka masih kesulitan mendapatkan air bersih. Ini memang sekarang sih masih prioritas dari Kedung Ombo untuk Kota Semarang. Tetapi karena di sana harus dipompa, utamanya kudu ini untuk yang di Rowosari ya, kemudian di Peteseh ini yang masih agak riskan. Tapi sampai sekarang insya Allah masih terpenuhi. Kalaupun nanti ada
ada yang kurang, itu berkurangnya hanya sekitar 5% sampai 10%. Itu pun yang di sana. Tapi kalau yang di wilayah utara, tengah gitu ya, selatan, yang selatan ini barat itu insya Allah aman. Salah satu penyebab warga di wilayah tersebut kekurangan air karena mereka belum memanfaatkan layanan air bersih PDAM. Wali Kota Semarang menginstruksikan lurah dan camat segera memetakan wilayah yang belum dipasang instalasi pipa PDAM. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.